Selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan pagi ini. Masih membahas tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membahas tentang teladan hati. Berbicara tentang teladan hati, yaitu hati Bapa yang penuh kasih, yang mau mengampuni dengan mutlak tanpa tuntutan apapun, yang mau menerima keadaan tanpa syarat apapun. Itulah hati seorang Bapa, Bapa kita yang di surga. Melalui perumpamaan anak yang hilang ini, kita dapat melihat bagaimana kerinduan hati Bapa yang menanti kepulangan setiap anaknya yang berdosa, yaitu kita, untuk kembali kepadanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapa menerima kita kembali tanpa syarat, tanpa menuntut. Yang Bapa inginkan sekarang adalah kita mau hidup menyenangkan Bapa. Itulah hati seorang Bapa, Bapa kita yang di surga. Hidup sesuai dengan keinginannya, melakukan setiap perintahnya dengan sepenuh dan setulus hati. Seharusnya kita seperti Rasul Paulus yang setelah perjumpaan pribadinya dengan Kristus menyadari bahwa hidupnya saat itu bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik Kristus, Tuhan, dan juga sebagai Raja di dalam diri Paulus. Yesus Kristus menjadi satu-satunya, the only one I trust, seperti judul renungan pada pagi hari ini. Sebab siapa lagi yang bisa dan pantas kita percayai dengan sepenuh hati dan hidup kita selain daripada Kristus sendiri? Bukankah Kristus telah membuktikan kesungguhan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib? Di mana lagi kita bisa menemukan seseorang yang bersedia mati, menanggung dosa-dosa kita, dan terlebih lagi mau menggantikan kita selain daripada Kristus saja? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah Anda dan saya sudah menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang dapat dipercaya, the only one I trust? Apakah Yesus hanya Anda dan saya percaya pada saat kita membutuhkannya saja? Apakah Yesus hanya Anda dan saya percayai pada saat genting, pada saat maut hampir merenggut misalnya? Dan setelah itu, goodbye Jesus and thank you. Atau apakah Yesus Anda dan saya percayai setiap saat, setiap waktu, karena yakin saat mulai bangun pagi hari sampai jauh malam, kita selalu bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, menanyakan pendapat Tuhan lebih dulu, bergerak, bernafas, melakukan aktivitas, dan hidup bersama Tuhan? Jawabannya ada pada Anda dan saya sendiri, dan tentu saja Tuhan yang tahu. Sekarang saya ingin bertanya bagi para orang tua, bagaimana perasaan Anda jika anak Anda hanya menyapa Anda sekedarnya saja, terutama kalau perlu uang? Setelah itu anak Anda tidak mengacukan Anda sama sekali, bersikap seolah-olah Anda tidak ada atau menganggap Anda tidak ada, padahal Anda jelas-jelas ada di dekatnya. Bagaimana perasaan Anda? Begitu juga bagaimana perasaan Anda saat Anda berjalan mendekati anak Anda, menegurnya dengan ramah dan hangat, tapi anak Anda langsung berdiri dan meninggalkan ruangan saat Anda berjalan menghampiri dan ingin mengobrol dengan dia? Bagaimana perasaan Anda? Selama ini itu pula yang dialami Bapa kita yang di surga. Ia rindu berinteraksi dengan anak-anaknya. Ia rindu mendengar anak-anaknya datang kepadanya dalam doa dan bercerita tentang apa saja yang dialami, yang terjadi pada hari itu. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihatnya, tapi Bapa kita yang di surga selalu ada bersama kita. Dia menyaksikan saat kita bangun pagi. Dia menunggu kita datang mengucapkan selamat pagi. Tapi kita terlalu sibuk karena bangun terlambat. Jadinya kita tidak sempat mengucapkan selamat pagi. Kita sibuk mengurusi suami yang mau bekerja atau anak-anak yang mau sekolah dan sebagainya. Saat siang hari, Bapak menunggu kita. Tapi seharian kita sangat sibuk. Sibuk nawar dengan tukang sayur sampai titik harga terendah. Sibuk ngegibah dengan ibu-ibu tetangga lainnya. Sibuk masak, sibuk ngomelin anak yang pulang terlambat. Sibuk mengeluh dengan gaji suami yang tidak pernah cukup. Sibuk. Tidak ada waktu untuk menyapa Tuhan, untuk membaca firman-Nya, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya dengan pujian. Dan malam, saat Bapa menunggu kita untuk berbincang-bincang dengannya, bercerita tentang apa saja yang kita alami sepanjang hari itu,
kita sudah terlalu lelah, tenaga kita sudah terkuras habis. Dan akhirnya hanya sebuah doa pendek saja yang kita naikkan. Atau mungkin saja kita tidak menyebutkan amin, karena aminnya itu keesokan harinya, karena kita sudah terlelap lebih dulu. Apakah seperti itu kehidupan yang kita jalani sehari-hari? Jika ya, saatnya untuk berkomitmen untuk membuat perubahan. Lihatlah dunia sekitar kita semakin tidak baik dan tidak baik. Lebih-lebih jika kita tujukan mata kita ke Israel yang adalah jam waktunya Tuhan. Sungguh, ini bukan waktunya main-main lagi. Saya mengingatkan saudara dan juga diri saya sendiri, keluarga, dan juga rekan-rekan yang lain. Sekarang bukan waktunya untuk main-main lagi. Kalau memang mau hidup kudus, ya 100% kudus. Kalau mau hidup dengan mengandalkan Tuhan, ya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, apalagi mamon. Karena itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai the only one I trust. Satu-satunya yang saya percaya, karena memang hanya di dalam nama Yesus saja ada jaminan keselamatan di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirimu sendiri selain dari cara hidupmu yang berubah dan imanmu kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ajar kami Tuhan hidup sedemikian rupa, agar kami boleh menyenangkan Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Yesus, the only one I trust. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang kami percaya, yang kami andalkan. Engkaulah pemegang kehidupan kami di dunia ini dan yang akan datang. Ajar kami berubah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami boleh jadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan kriteria-Mu, dan hidup menurut kehendak-Mu. Kami boleh jadi pelaku firman, kami boleh jadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami untuk selalu menyiapkan waktu kami, untuk kami berbincang-bincang dengan Engkau, untuk kami datang kepadamu dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam pujian, agar kami Tuhan boleh memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 46 ayat 4. Sampai pada masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Buat keselamatan, jangan coba-coba. Pilih Yesus, the only one that you and I can trust. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.